Halo Sobat Kaca Film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Pada kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Cina yang berjudul Better Days. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Derek Sang. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya guys. Film ini diawali oleh seorang murid yang bernama Chen Yan atau Nian. Ia sedang mempersiapkan ujian kelulusan SMA-nya. Tak selang lama terdengar suara yang sangat mengejutkan, yang ternyata temannya yang bernama Xiaodi bunuh diri dengan cara terjun dari atap sekolah. Namun dari sekian banyaknya murid yang berkumpul di sana, hanya Nianlah yang peduli dan menutupi tubuh temannya menggunakan jaketnya. Tak selang lama Nian dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan karena hanya Nianlah satu-satunya teman yang dekat dengan Xiaodi. Di sana Nian tampak bungkam yang sepertinya ia takut dan menutupi sesuatu. Nian pun kembali ke kelas. Di sana ia melihat bahwa kursinya terdapat cairan merah. Namun dikarenakan kelas akan segera dimulai, ia pun terpaksa duduk di kursi tersebut. Keesokan harinya saat Nian sedang mengantri untuk makan siang, tiba-tiba 3 orang siswa yang bernama Wei Lai, Su Miao, dan Zhang Lan mendekati Nian. Mereka bertiga merupakan tukang buli, lalu Nian pun menghindari mereka. Pada malam harinya sepulang sekolah, Nian kembali bertemu dengan Wei Lai dan kedua temannya. Ia pun membuli Nian. Saat sampai di rumah, Nian bertemu dengan ibunya, yang ternyata ibunya merupakan penjual masker ilegal atau masker palsu. Dikarenakan sering mendapatkan komplain dari pelanggan, ibunya tidak tinggal bersama Nian, hanya sesekali saja tinggal bersama Nian untuk menjenguknya. Keesokan harinya, saat Nian pulang sekolah, di perjalanan ia bertemu seorang laki-laki yang bernama Xiao Bei, sedang dipukuli oleh beberapa preman. Dengan spontan Nian langsung menghubungi polisi, namun sayang sekali tindakan tersebut diketahui oleh preman dan langsung memukul Nian. Melihat hal tersebut, Xiaobi pun bangkit dan memukul balik preman-preman tersebut. Keesokan harinya Xiaobi bertemu dengan Nian. Ia berterima kasih dan mengembalikan uang Nian yang kemarin diambil oleh preman. Dia juga mengganti kerusakan handphone Nian yang diinjak preman. Di sana Xiaobi berkata pada Nian, "Jika kau membayarku, aku akan melindungimu dari orang-orang yang membuli kamu." Nian pun kaget karena bagaimana Xiaobi tahu atas hal tersebut. Nian pun langsung pulang dan menganggap omongan Xiaobi adalah angin lalu saja. Saat pulang ke rumahnya, Nian dikejutkan dengan beberapa poster yang menempel di dinding. Dalam poster tersebut tertuju pada pencarian ibunya karena menjual masker ilegal. Keesokan harinya, saat di kelas, semua murid tertawa yang ternyata Wei Lai telah menyebarkan poster ibunya Nian di media sosial. Dan semua teman-temannya pun tertawa dan mengejek Nian, lalu mengatakan bahwa Nian anak dari seorang penipu, dan Nian pun sangat sedih. Sepulang sekolah, Nian bertemu dengan Xiao Bei. Ia lalu naik motor bersama dengan Xiao Bei tanpa tahu pergi kemana. Karena tidak tahu harus pergi kemana, akhirnya Xiaobi membawa Nian ke rumahnya. Di sana, Xiaobi membuatkan mie dan mereka makan bersama. Di tengah makan malam, Xiaobi bertanya kepada Nian, apakah ia sedang mengalami masalah. Namun, dikarenakan Nian adalah seseorang yang pemalu dan pendiam, dia pun tak menceritakan apapun kepada Xiaobi. Xiaobi pun mengira bahwa Nian sedang mempunyai masalah dengan pacarnya. Lalu Xiaobi basa-basi pada Nian. Namun Nian marah dan memandang Xiaobi rendah. Dan hal tersebut membuat Xiaobi marah kembali dan menyuruh Nian untuk pergi dari rumahnya. Keesokan harinya adalah pelajaran olahraga. Dan saat Nian akan pergi ke kelasnya, tiba-tiba Wei Lai melemparkan sebuah bola voli dari arah belakang kepada Nian. Nian pun tak tinggal diam. Ia pun langsung membalas kembali dengan melempar bola ke Wei Lai. Namun, hal tersebut membuat Wei Lai tak terima, dan ia mencoba mencelakai Nian dengan mendorongnya agar Nian jatuh dari tangga.
Dikarenakan sering dibully, Nian pun melaporkannya kepada seorang polisi yang bernama Fa Zeng. Yang ternyata Fa Zeng pun sedang menyelidiki atas kematian temannya Nian, yaitu Xiaodi. Di dalam mobil, Nian mengatakan bahwa penyebab Xiaodi meninggal adalah dibully oleh Weilai dan teman-temannya. Fa Zeng pun memanggil Weilai dan kedua temannya. Namun di saat diinterogasi, ekspresi Weilai sangat biasa saja, tanpa merasa bersalah sedikit pun dan tidak mau mengakui atas kesalahan yang telah ia lakukan. Setelah proses interogasi yang sangat panjang, Fa Zeng pun menyimpulkan bahwa kematian Xiaodi disebabkan karena bulian Weilai kepada Xiaodi. Namun karena kurangnya bukti, Weilai dan kedua temannya pun dibebaskan. Dan pihak sekolah pun hanya memberikan sanksi skors kepada ketiga perempuan pembuli tersebut. Sepulang sekolah, Nian didatangi Weilai dan kedua temannya dengan membawakan pisau cutter dan sebuah kotak yang berisikan tikus-tikus. Nian pun langsung lari dari mereka. Nian mencoba menghubungi Fa Zeng, namun Fa Zeng tidak menjawab telepon Nian. Nian pun bersembunyi dengan masuk ke dalam tempat sampah. Namun ponsel Nian pun berbunyi. Xiaomo mengetahui keberadaan Nian, tapi ia tidak memberitahu kepada Weilai, yang sehingga Nian akhirnya berhasil lolos. Dan tak selang lama Fa Zeng menelpon balik Nian. Namun Nian mengatakan bahwa ia salah sambung. Nian tidak berani pulang ke rumah karena ia tahu Weilai dan teman-temannya sudah menunggunya di sana. Nian pun lebih memilih pergi ke rumah Xiaobei. Saat Xiaobei pulang, ia terkejut karena Nian telah menunggunya di depan rumah. Nian pun bersih-bersih dan setelah itu ia meminta agar Xiaobei melindunginya sampai ujian Gaokoi selesai. Tapi Nian tidak bisa membayar Xiaobei karena ia tidak mempunyai uang. Namun Nian berjanji setelah ia lulus dan mendapatkan pekerjaan, ia akan membayar utangnya kepada Xiaobei. Tanpa berpikir panjang, Xiaobei pun menerima tawaran tersebut. Xiaobei pun mulai melindungi Nian. Dikarenakan ibu Nian sudah jarang pulang ke rumah, akhirnya ia memutuskan untuk tinggal bersama dengan Xiaobei. Setiap hari Nian berangkat dan pulang sekolah selalu diantar dan diawasi oleh Xiaobei. Untuk menghentikan Weilai, Xiaobei pun menemui dan mengancam Weilai agar tidak mengganggu Nian lagi. Setelah kejadian itu, Weilai tidak membuli Nian lagi, dan Nian pun bisa belajar dengan tenang untuk mempersiapkan ujiannya. Namun di suatu sisi, Xiaobei malah bermain judi dan berkelahi. Saat Nian pulang sekolah, Shumio mendatangi Nian. Ia meminta tolong untuk melindunginya, karena sekarang Shumio lah yang dibuli oleh Weilai. Xiaobei hidup dengan keprihatinan. Tubuhnya penuh dengan luka-luka. Karena tidak tega melihatnya, Nian pun meminta agar Xiaobei tidur di kasur yang sama. Xiaobei bercerita bahwa saat ia kecil, ia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak usianya 13 tahun. Dengan terpaksa, ia harus hidup di jalanan. Cerita pun berlanjut dalam kesedihan. Di saat Xiaobei sedang bermain game, tiba-tiba beberapa polisi datang karena sedang menyelidiki seorang tersangka pemerkosa berantai. Xiaobei dan teman-temannya pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, Nian mencoba menelpon Xiaobei karena sudah malam tak kunjung pulang juga. Di dalam sel penjara, Xiaobei khawatir dengan keadaan Nian. Keesokan harinya, dikarenakan Xiaobei tak kunjung pulang, dengan sangat terpaksa Nian pun berangkat sekolah sendiri tanpa diawasi oleh Xiaobei. Saat hendak pulang sekolah, tiba-tiba Xiaoma menghampiri Nian dan mengajaknya ke suatu tempat. Yang ternyata Nian dijebak oleh Sun Yao. Di sana sudah ada Weilai dan teman-temannya yang ingin membunuh Nian. Nian pun dihajar oleh mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara botol kaca jatuh dari atas. Dan ternyata seseorang mengatakan bahwa ia telah melapor kepada polisi dan ada CCTV yang merekam kejadian tersebut. Weilai dan teman-temannya pun merasa ketakutan. Akhirnya mereka pergi dan meninggalkan Nian. Setelah menjalani pemeriksaan, Xiaobin pun akhirnya dibebaskan dan ia langsung menghubungi Nian. Namun tidak diangkat oleh Nian sehingga semakin membuat Xiaobei kaget. Karena keadaan Nian yang sangat memprihatinkan. Mengetahui hal tersebut, Xiaobei sangat marah dan berniat membalaskan dendam. Namun dihentikan oleh Nian. Dengan sangat terpaksa, mereka berdua harus menerima kejadian pahit tersebut.
Dikarenakan rambut Nian acak-acakan yang digunting paksa oleh Weilai, akhirnya Nian memutuskan untuk memotong rambutnya sampai botak. Shobe yang merasa kasihan dengan keadaan Nian, akhirnya ia pun mengikuti untuk mengunduli rambutnya juga. Dengan keteguhan hati, Nian pun pergi ke sekolah. Saat wali kelas membagikan kartu ujian, dan ketika Nian berdiri, semua teman-temannya memandang Nian dengan aneh karena rambutnya yang sangat pendek. Namun hal tersebut tidak dipedulikan oleh Nian. Di sisi lain, sebuah alat berat yang sedang menggali tanah menemukan seorang mayat wanita. Setelah mayat tersebut diperiksa, ternyata ia adalah Weilai atau si pembuli. Polisi lalu mendatangi rumah Peng Yongkang untuk menanyai Yongkang mengenai mobil taksi yang terekam CCTV berada di sekitar tempat mayat tersebut ditemukan. Yongkang tetap bungkam karena telah mengatur alibinya dengan Shobe. Kita mengingat kejadian sebelumnya, yang ternyata Shobe meminjam mobil taksi milik ayah Yongkang dan berpesan agar ia melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan tidak boleh pergi sebelum semuanya selesai. Polisi Zeng pun mengintegrasi Nian. Dia tidak mempunyai alibi yang kuat, namun tidak ada bukti, hanya ada motif. Akhirnya Nian dibebaskan sementara karena Nian akan mengikuti ujian Gaokao. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita yang bernama Zhang Ji membuat laporan kepada polisi, di mana dirinya hampir dilecehkan oleh seseorang. Keesokan harinya, Nian mengikuti ujian sekolah dan diawasi oleh polisi Zeng. Namun, Nian tidak fokus mengerjakan ujian tersebut. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba Shobe langsung menarik dan membawa Nian, dikarenakan sedang diawasi. Polisi Zeng dan rekannya pun langsung mengejar Nian. Di sana, Shobe mempunyai niat untuk menyerahkan diri agar Nian terhindar dari hukuman. Shobe ingin Nian bersaksi bahwa Shobe telah melecehkannya dan mengatakan bahwa Shobe adalah pemerkaos berantai. Wow, pengorbanan yang sangat luar biasa ya guys ya. Mereka saling berjanji di mana Shobe akan menjalani hukumannya, sementara Nian akan melanjutkan pendidikannya di Beijing. Dan ketika Shobe bebas, mereka berdua akan bertemu kembali. Shobe mengatakan dikarenakan ia di bawah umur maka hukumannya tidak akan berat. Shobe pun ditangkap polisi dan saat diinterogasi oleh polisi Zeng, ia ditunjukkan foto Weilai. Mengapa ia membunuh Weilai? Nian pulang dengan naik taksi. Saat Nian di dalam taksi, kita melihat kejadian sebelumnya ya, di mana Weilai memohon-mohon kepada Nian agar tidak melaporkannya ke polisi karena telah membulinya. Nian pun tidak menghiraukan perkataan Weilai. Ia pun terus menaiki anak tangga, namun Weilai terus mengikutinya. Di sana terlihat seperti tidak merasa bersalah sedikit pun. Weilai mengobrol dengan Nian layaknya teman akrab. Namun dikarenakan sudah tidak tahan dengan semua omong kosong Weilai, Nian pun mendorongnya hingga jatuh dari tangga dan Weilai pun meninggal di tempat. Nah, semuanya sudah terlihat dengan jelas kan tentang semua yang terjadi di antara Shobe dan Nian. Shobe ternyata berkorban demi Nian. Dia merancang semua rencana sedemikian rupa agar ia yang menjadi tersangka atas pembunuhan Weilai. Mulai dari pelecehan terhadap Jianjing agar terlihat seperti pemerkaos berantai, dan serta mencakarkan kukunya ke tangan Weilai agar meninggalkan bukti yang mengarah kepada Shobe. Shobe dan Nian pun sudah mencocokkan cerita mereka berdua. Shobe dan Nian diwawancara di ruangan yang berbeda. Segala cara telah dilakukan agar keduanya mengaku. Namun jawaban mereka tetap sama, yaitu mereka berdua tidak saling mengenal satu sama lain. Dengan semua bukti yang terkumpul, semuanya mengarah kepada Shobe, dan Shobe lah yang dipenjara. Namun polisi Zeng tidak percaya dan menyelidikinya lebih lanjut. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian ditemukan tersangka baru, yaitu Nian. Polisi Zeng menemui Nian dan mengucapkan selamat kepadanya atas kelulusannya. Selain itu, polisi Zeng juga mengatakan sesuatu hal yang sangat mengejutkan, bahwa Shobe sebentar lagi akan dihukum mati. Mendengar hal tersebut, Nian pun langsung terkejut dan lemas. Ia tidak menyangka Shobe dihukum dengan sangat berat, dan Nian pun langsung marah kepada polisi Zeng.
Nian pun nangis sekencang-kencangnya dan polisi Zeng pun mengatakan bahwa ia telah membohongi Nian dikarenakan hanya ingin mengetahui apakah Nian mengenali Xiaobei. Polisi Zeng mengatakan apabila Nian mengakui kesalahannya, mereka berdua akan diberikan hukuman yang lebih ringan dan akhirnya Nian dan Xiaobei dipenjara beberapa tahun saja. Nian pun sudah menjadi seseorang yang sukses dengan menjadi seorang guru. Sementara itu, Xiaobei tidak menjadi preman lagi. Ia menjadi aktivis untuk mencegah pembulian. Mereka berdua pun tetap bersama karena saling mencintai satu sama lain. Dan film pun telah berakhir. Sahabat KC, film pun telah berakhir. Itulah alur cerita dari film Better Days. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.